Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 10 dari kelas PAIG. Kami presentasikan tentang administrasi dan manajemen pendidikan yang bertemakan organisasi sekolah. Yang beranggotakan Alvin Siva Sultan 201 200 225, Ahmad Khairul Huda 201 200 218, dan Yuwanita Septiana Sari 201 200 201. Pengertian organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya organization, yang berarti organisasi atau hal yang mengatur. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu organis, artinya mengorganisasikan dengan menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Gibson et al., organisasi diartikan sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebetulnya tidak dapat dicapai oleh seseorang secara individual. Robin dalam hal ini mendefinisikan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, bekerja secara relatif atau terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dimok menambahkan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis-jenis organisasi dibagi menjadi dua. 1. Organisasi formal merupakan organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal yang dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab pada personil dan membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Seperti lembaga pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MA merupakan contoh organisasi formal. 2. Organisasi informal. Pada dasarnya, bentuk dan karakteristiknya berbeda dengan organisasi formal, sebab organisasi ini karakteristiknya tengah berada dan terjadi di sekitar masyarakat. Karakteristik organisasi informal merupakan norma perilaku, tuntutan penyesuaian diri, dan adanya kepemimpinan informal. Kemudian, sekolah sebagai organisasi formal. Sekolah dalam arti yang luas mencakup mulai dari kelompok bermain atau playgroup, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi merupakan agen sosialisasi yang penting dalam kehidupan manusia. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga, seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial sekolah. Pada suatu hal, tidak jarang anak sangat percaya kepada gurunya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, terutama pada anak usia kelompok bermain dan sekolah dasar. Konsep organisasi sekolah. Unsur dan dasar pembentukan suatu organisasi menurut Arah Hidayat dan Imam Ghazali adalah sebagai berikut. Ada 4. Adanya tujuan bersama organisasi mensyaratkan suatu yang akan diinginkan biasanya merumuskan dalam visi, misi, target, tujuan. Tujuan inilah menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Pembagian
Kemudian budaya organisasi sekolah. Bagi orang-orang berada dalam organisasi tersebut untuk memahami bagaimana cara mereka bekerja di lingkungannya. Ada beberapa pendapat mengenai budaya organisasi. Robbins mengemukakan bahwa budaya organisasi berada dalam organisasi, tetapi tidak perorangan. Ada 7 esensi dari budaya organisasi, yaitu otonomi individual, struktur organisasi, dukungan, identitas organisasi, insentif kinerja, toleransi konflik, dan toleransi resiko. Semua indikator budaya organisasi tersebut selanjutnya memberikan pengaruh terhadap iklim kerja atau budaya kerja. Iklim kerja organisasi sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, karena dialah yang meletakkan landasan dan struktur di mana terjadinya interaksi sosial dalam organisasi sekolah. Kemudian pendapat Zamroni bahwa sekolah sebagai suatu sistem memiliki 3 aspek pokok yang sangat berkaitan dengan mutu sekolah, yakni proses belajar, mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, serta kultur sekolah. Idealnya, seorang kepala sekolah harus dapat memerankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peranannya di institusi yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya secara optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala sekolah harus memahami kultur atau budaya yang sekolah yang dipimpinnya. Kultur sekolah ini berkaitan erat dengan visi yang dimiliki oleh kepala sekolah tentang masa depan sekolah. Kepala sekolah yang memiliki visi untuk menghadapi tantangan sekolah di masa depan akan lebih sukses dalam membangun sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki budaya sekolah. Nah, kemudian budaya sekolah ini yaitu sikap hidup yang disadari oleh pandangan hidup, oleh nilai yang telah menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, yang tercermin dalam perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Budaya sekolah dalam suatu lingkungan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai contoh, kepuasan kerja bawahan dalam hubungannya dengan pola kepemimpinan atasnya dilaporkan oleh Faro, Valensi, dan Bas. Dengan dapat dikemukakan bahwa perilaku kepemimpinan sangat mewarnai kinerja organisasi dari anggotanya baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah terbagi menjadi 4. 1. Sekolah. Selesai studinya, di mana anak didik dapat langsung memasuki dunia kerja dalam masyarakat dengan melihat perbedaan program pendidikan yang hendak dicapai, maka struktur organisasi sekolah yang berlainan jenis tersebut pasti berlainan pula. Kemudian letak 4. Letak dan lingkungan sekolah. Letak suatu sekolah dasar yang ada di daerah pedesaan mempengaruhi kegiatan sekolah tersebut.
Berbeda dengan sekolah dasar yang ada di kota, demikian pula sekolah lanjutan pertama yang kini mulai didirikan hampir di setiap daerah kecamatan. Kegiatan dan programnya tentu berbeda dengan sekolah lanjutan di kota. Ada kecenderungan yang nyata bahwa sekolah di pedesaan lebih berintegrasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini berakibat pula ada hubungan yang lebih akrab di antara orang tua murid dengan sekolah. Dari segi keadaan lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah mungkin ada dalam lingkungan masyarakat petani, nelayan, guru, pegawai negeri, dan lain-lain. Sekian dari